Khawatir Indonesia dalam bahaya, Jokowi segera temui Vladimir Putin minta bantuan atasi masalah pangan. Presiden Jokowi Dodo dan Presiden Vladimir Putin berjabat tangan pada Rabu malam melakukan pertemuan bilateral di kediaman resmi Presiden di Bokerov, Runchei, Sochi, Federasi Rusia. Imbas perang Rusia dan Ukraina dirasakan oleh seluruh negara-negara di dunia. Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi khawatir saat ini Indonesia berada di zona ekonomi yang berbahaya. Bila perang antara Rusia dan Ukraina belum berakhir, dengan beberapa bulan ke depan, ekonomi Indonesia pun bakal terpuruk. Pasalnya saat ini berbagai harga pangan dan energi di pasar global telah dipatok ke harga tertinggi. Kondisi ini tentunya dapat menjadi tantangan terberat bagi Indonesia. Hal terpenting yang saya khawatirkan adalah harga makanan. Jadi kami ingin perang di Ukraina dihentikan, diselesaikan dengan negosiasi sehingga kami dapat berkonsentrasi pada ekonomi. Begitulah kata Presiden Joko Widodo dalam wawancara eksklusif di Kota Serang, Provinsi Banten. Kekhawatiran tersebut tak hanya dirasakan Indonesia saja, namun hampir seluruh negara di berbagai belahan dunia. Hingga membuat Presiden RI Joko Widodo dikabarkan tengah berencana mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 30 Juni mendatang untuk membahas permasalahan krisis pangan, dikutip dari kantor berita Rusia TASS. Kunjungan ini nantinya akan dilakukan Jokowi setelah pihaknya menghadiri pertemuan kelompok G7 yang berisikan negara-negara ekonomi maju di Jerman pada 26 sampai 28 Juni 2022. Setelah G7, saya akan mengunjungi beberapa negara yang terkait masalah pangan, tegas Jokowi kepada CNBC Internasional. Meskipun sejumlah negara telah melayangkan sanksi ke Rusia, namun hingga kini Indonesia masih memegang teguh untuk bersikap netral. Bahkan pada April lalu ketika Zelensky meminta bantuan Indonesia untuk mengirimkan senjata, Jokowi dengan tegas menolak permintaan tersebut dengan menawarkan bantuan kemanusiaan sebagai gantinya. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya perpecahan konflik yang makin parah dan dikhawatirkan dapat memperburuk krisis pangan dunia. Mengingat Rusia dan Ukraina sendiri merupakan pemasok dengan komoditas gandum dan biji-bijian terbesar di dunia. Bahkan program pangan dunia PBB mencatat 323 juta orang di tahun ini tengah menghadapi kerawangan pangan parah sebagai akibat dari melonjaknya berbagai bahan pangan imbas dari perang di Ukraina. Menanggapi hal tersebut, Jokowi memilih untuk netral dan tetap menjalin kerjasama perdagangan dengan keduanya. Kita ingin kawasan ini damai sehingga kita bisa membangun negara-negara kita dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi, revitalitas, apalagi perang tidak akan bermanfaat bagi negara manapun, tegas Jokowi dalam menanggapi persaingan AS dan Cina. Departemen Luar Negeri Indonesia mencatat sejauh ini perdagangan barang bilateral AS dengan Indonesia di 2021 telah mencapai 37 miliar dolar AS dan perdagangan jasa mencapai 2,4 miliar dolar AS pada tahun 2020 lalu, sementara total mitra dagang hubungan RI dengan Australia. Hal inilah yang membuat Jokowi memilih sikap netral di tengah gejolak geopolitik antara AS dan Cina. Begitu dengan Australia, di mana Jokowi membantah adanya kerenggangan hubungan Indonesia dan Australia karena pembentukan AUKUS, Fakta Keamanan Baru yang dibuat Amerika Serikat atau AS, Australia, dan Inggris untuk membangun sebuah pusat pengembangan kapal selam bertenaga nuklir. Meski pembuatan fakta ini membuat cemas Indonesia, namun Jokowi terus mendorong Australia dan pihak-pihak terkait untuk tetap mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Kami kedua ingin hubungan kami menjadi lebih baik, lebih dekat, dan lebih konkret dalam investasi dan perdagangan. Karena sekarang kita sudah ada Indonesia, Australia, CEPA, jadi ini tujuan kita bersama, terbuka agar barang dari Australia bisa masuk ke Indonesia, barang dari Indonesia bisa masuk ke Australia, tutur Jokowi.